Ketegangan Farhad Abbas dengan Denny Sumargo buntut aksi Denny Sumargo yang menyambangi rumah Farhad Abbas untuk menjawab tantangan Farhad kini berujung pada langkah Farhad Abbas membuat laporan polisi atas Denny di Polres Metro Jakarta Selatan kemarin. Hal itu pun dilakukan karena Farhad menilai bahwa kehadiran Denny di rumahnya baru-baru ini merupakan langkah Denny untuk mempermalukan dirinya. Karena itulah Farhad Abbas sebelumnya telah mensomasi Denny Sumargo untuk meminta maaf di hadapan publik dalam tempo 3 kali 24 jam. Lantas, pasal apa saja yang digunakan Farhad Abbas untuk menjerat Denny Sumargo hingga terancam hukuman penjara di atas 5 tahun? Seperti apa pula saran para praktisi hukum dalam menyelesaikan perkara antara Denny Sumargo dengan Farhad? Lalu apa alasan praktisi hukum Herwanto sehingga ia menyarankan penyelesaian masalah dengan berduel di atas ring tinju saja? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Buntut dari perseteruan Farhad Abbas dengan Denny Sumargo hingga adanya tindakan Denny Sumargo yang mendatangi rumah Farhad Abbas secara langsung beberapa waktu lalu kini memasuki babak baru yang mengejutkan. Dengan alasan merasa dipermalukan Denny Sumargo, Farhad Abbas pun akhirnya membuat laporan polisi atas Denny Sumargo ke Polres Metro Jakarta Selatan. Terkait laporan polisi tersebut, Farhad Abbas pun sudah menunjuk Krisnamurti sebagai kuasa hukumnya. Sebelumnya, Farhad Abbas pun telah mensomasi Denny Sumargo untuk meminta maaf 3 kali 24 jam di hadapan publik. Namun, karena Denny Sumargo diduga tidak menggubris somasi tersebut, sehingga langkah laporan polisi pun ditempuhnya. Saya lagi memikirkan untuk mengajarkan si ini untuk lebih rendah hati dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dengan cara-cara hukum dengan pasal yang ada dan menjerat jika dia tidak minta maaf terbuka. Tulis Farhad pada story di akun sosial media pribadinya. Kita bicara baik-baik, dia mau pukul saya di sini kita baku, ya boleh lah. Saya tangkis sedikit begitu kan. Saya tidak pukul. Demi Tuhan saya tidak akan pukul. Saya cuma tangkis saya kan. Saya mau lihat dia bisa hajar bagaimana kegayaan. Bagaimana wartawan? Ikut tahu ah. Ikut tahu ah. Satu ikut ya. Satu ikut. Satu ikut. Anak buah aku. Mana anak buah aku? Anak buah aku saya. Abang nanti bisa dibagi. Bang, landscape bang. Bang, landscape aja bang. Bang, izin landscape bang. Iya, bagaimana? Ternyata orang Makassar. Katanya lu mau hajar gua. Enggak lah, Ian. Selamat datang di rumah kita. Katanya lu mau hajar gua. Sudah klarifikasi. Klarifikasi bagaimana? Ya, dulu mau sini bos. Silakan Pak. Bagaimana klarifikasinya? Ini bos, enak lah. Gimana? Saya ingin saya rekam ya, Apa? supaya sama-sama enak karena saya tidak minum akuan, saya minum Cleo ya. Iya. Mohon maaf. Oke. Jadi saya pribadi, kan kau bilang kau mau hajar saya. Jadi saya datang nih, saya pengen lihat kau hajar saya mau gimana, karena saya tidak akan balas. Saya juga tidak akan tuntut kau. Udah clear. Ya udah gimana bang? Apa? Gimana mungkin Ya, udah. seperti apa bang? Udah selesai. Udah nggak ada kelanjutan, nggak jadi dihajar, udah segala macam. Ya udah saya pulang. Damai bang. Apa? Damai. Ya udah damai. Saya kan datang di sini katanya mau dihajar. Jadi setelah tadi udah ngobrol sama Pak Farhad tidak jadi ya udah selesai. Saya anggap selesai. Hari ini kita di Polres Jakarta Selatan. Saya menepati pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Bukan menyangkut salah benar tapi etika. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan
badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keangkuhan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengacara pembela kaum lemah, kami tempuh secara hukum. Farhat Abbas mengaku tak hanya dirinya yang merasa tersinggung dengan kedatangan Denny Sumargo ke rumahnya, tapi juga orang tuanya. Bahkan ibundanya pun sempat bertanya-tanya mengapa ada tamu yang bersikap sekasar itu kepada tuan rumah saat datang ke rumah Farhat Abbas. Lantas, selain itu, Farhat Abbas pun juga mengakui bahkan dirinya juga menerima dampak negatif dari aksi Denny Sumargo tersebut karena dirinya dicap oleh orang-orang yang melihat tindakan Denny Sumargo tersebut diduga membuat dirinya merasa ketakutan. Padahal, sikap merendah Farhat ketika itu adalah hendak memuliakan tamu dengan menunjukkan kesopanan kepada Denny Sumargo, bukan karena takut kepada Densu. Pertama dia getar, dia pikir ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Ya saya nggak mungkin memukul. Tapi begitu kita melemah, dia ngomong kau. Ya, jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Ya jadi saya pikir udahlah Bun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya nenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir-pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ, saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, Denny, kau bilang itu apa? Kamu kan orang pintar, kamu orang pintar. Saya bingung, masa gue dibilang orang pintar? Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu katanya. Jadi itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang itu saya hebat. Atau dia menolak. Jadi tapi kata saya dengar dia bilang bahwa itu ya dia kesel sama Farhat kan. Harus saya pikir dia bertamu udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang yang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Kalau aku kan manfaat, Muhammad Farhat bermanfaat. Farhat hati-hati kalau dia Denny, malah Denny. Okay. Tapi emang artinya berani? Berani rintinjukan Bang. Saya? Soalnya banyak Bang. Aduh. Sebelum kita lapor, kita berani lawan dia. Kan saya bilang saya mau hajar. Cuman gara-gara dia datang, coba dia bilang, Farhat kau, pasti terjadi saya hajar di rumah. Tapi karena dia bilang, hajar Kak Kodong, pukul Kak Kodong, siapa yang mukul? Betul nggak? Terus baik-baik, tiba-tiba kita baik-baik, dia goyah, woi saya sombong gitu kan masalahnya. Kenapa? Karena orang gila nggak masuk penjara. Tapi karena aku waras, makanya aku laporin hukum. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa berdatangan ini ada yang ajak adu otot, bukan adu otak. Kalian tahu kan? Kalau dibilang apa tuh? Raja. Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan arti kata apa tuh arti kata? Kotoran kan? Ya kan kotoran kan. Semua suku lu di Indonesia nih. Nanti kita uji dari ahli bahasa. Kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum gitu? Kenapa sih Bang menjalani? Kerugian? Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute, kemudian didatangi jarang, belum pernah ada orang di Indonesia kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya, atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu, saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini terlalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia. Teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Gitu. Nah makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima. Krisnamurti, selaku kuasa hukum Farhat Abbas juga menjelaskan bahwa tindakan Denny Sumargo yang serta-merta menyambangi rumah Farhat Abbas meskipun masuk atas izin pihak Farhat, hingga meluncurnya perkataan kasar yang dilontarkan dari Denny Sumargo kepada Farhat.
Lantas, Krisna Murty pun menjelaskan bahwa kini Farhad Abbas didampingi oleh dirinya melaporkan Denny Sumargo ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan tuduhan adanya dugaan ujaran kebencian dan juga permusuhan dengan ancaman pidana hukuman penjara di atas 5 tahun. Saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhad, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Denny Sumargo. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Pasal 16 atau Pasal 156 KUHP. Korbannya adalah Farhad Abbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia laporan polisinya. Ini nih. Ya. Lalu sebentar, ikan dengan nomor laporan polisi 342 B3462. Laporannya tentang Ujaran kebencian. Permusuhan. Ya, permusuhan. Yang dirugikan adalah Farhad Abbas dan suku Bugis. Banyak video yang menjadi bukti baik di akun dia, kan banyak sekali. Krisna Murty selaku kuasa hukum Farhad Abbas juga mempertanyakan tindakan Denny Sumargo saat menyambangi rumah Farhad yang justru seolah menantang Farhad untuk memukul dirinya. Namun, yang mengherankan pihak Farhad Abbas adalah terkait alasan Denny Sumargo ketika itu yang justru mengundang media ada bersama dengan dirinya. Apalagi menurut Krisna Murty, tindakan Denny Sumargo tersebut termasuk pelanggaran dan masuk kategori pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tak hanya itu, Farhad Abbas pun juga menegaskan bahwa walaupun ia ketika itu mengizinkan Densu untuk mempublikasi pertemuan itu dengan direkam video, namun menurut Farhad Abbas tidaklah patut dengan cara kesombongan ala Denny Sumargo yang seperti itu. Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini. Saya nggak tahu. Bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhad bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ingatkan teman-teman semua yang ketika Denny datang ke tempat Bang Farhad, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, lu pukul gua aja deh. Mana mungkin seorang Bang Farhad pukul? Ingat, kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir? Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk diliput? Ini dia kan satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti sampai kalimat dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau kan dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Jadi kalau ada mau validasi untuk kalian buat fighting tuh gimana? Wah, ini piro. Kalau Kan demi harga diri, Bang. Demi harga diri, Bang. harga diri di kantor polisi nih, harga diri. Nanti ya, apakah orang hanya gara-gara lidahnya bisa pakai baju oranye? Kan kita lihat di situ. Pokoknya saya nggak mau sombong arogan, tapi dia harus tahu akibat melanggar hukum di Indonesia. Mengejutkan, Farhad Abbas melaporkan Denny Sumargo karena merasa dipermalukan. Lantas, seperti apakah respon praktis hukum Herwanto atas perseteruan Farhad Abbas versus Denny Sumargo? Apa yang membuat Herwanto menyarankan keduanya untuk berduel di atas ring tinju sebagai solusi atas perseteruan keduanya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best.
Hara-hara antara Farhad Abbas dengan Denny Sumargo mendapat tanggapan dari praktisi hukum Herwanto. Menurut Herwanto, jika Farhad Abbas mengambil langkah hukum untuk melaporkan Denny Sumargo bukanlah suatu masalah, karena itu hak setiap warga negara. Namun, jika masalah mereka belum terselesaikan, maka ada cara menghajar yang legal, yaitu naik ke atas ring tinju dan bertanding tinju sebagai olahraga. Selain itu, menurut Herwanto, bagaimanapun juga, kedua belah pihak harus berani bertanggung jawab atas ucapannya. Ya kita lihat aja ya kedatangan Densu, timbul keonaran nggak di sana? Kan nggak ada. Apakah ada kerugian di sana? Atau Bang Densu mencah-mecahin apa? Nggak ada. Jadi kalau seandainya unsur tindak pidana itu ya harus ada timbul kerugian. Nah, terus juga kalau memang Farhad kemarin itu tidak berkenan dengan Bang Densu datang, harusnya dia usir masuk. Kalau seandainya Bang Densu tidak mau keluar, ketika sudah diusir itu baru unsur pidana. Tapi kan dia dipersilahkan masuk sama bapaknya kan, masuk. Terus juga Bang Densu kan hanya menanyakan, lo kan mau hajar gue nih, nah sekarang gue ada di sini, ya silakan hajar, cuma itu doang. Jadi kalau seandainya mau dilaporkan juga, laporkan apa, perbuatan apa yang dilakukan oleh Bang Densu sehingga bisa dilaporkan. Menurut saya nggak ada unsurnya, ya tapi ya terserah apa namanya itu mantan teman saya inilah. Saya memberikan jempol lah sama Densu ya. Artinya bukan saya melihat bahwa jagoan atau tidak jagoan, bukan. Artinya Denny Sumargo itu orang yang bertanggung jawab ya, atas ucapannya, sehingga dia berani mendatangi Farhad Abbas ya, karena ada kalimat mau menghajar kan ya, dia membuktikan benar nggak saya mau dihajar. Kan kalau lihat dari ucapan Bang Denny Sumargo itu kan hanya menyampaikan jadi nggak nih gue dihajar kan gitu, silakan mau hajar gue gitu. Tapi kan Farhad kan ya menyadari lah nggak mungkin gua hajar di sini gitu, kira-kira gitulah, dia orang hukum gitu. Makanya kemarin saya bilang udah kalau memang benar-benar masih ngotot sana sini masih ngotot, dan juga kan di akhir dari perbincangan mereka itu kan Bang Densu juga nggak mau salaman juga kan, artinya kan belum selesai juga. Makanya saya kemarin mengatakan udah naik ring aja ya kan, naik ring aja, karena memang ini dibenarkan juga kan. Dulu ada apa chip siapa itu kan, chip ini sama si apa itu Golden Blue apa itu, nah Tarung juga kan, ada juga Ricky Prasetyo sama si Eza Kobuser kan? Tarung juga. Nah ini kan dibenarkan juga. Nah, menurut saya udah dari ini Farhad ini kan kadang-kadang kita bingung juga kan, udah begitu melapor polisi. Nah maksud saya udah biar tuntas, udah naik ring aja ya, atur nanti itu Bang Hotman Paris tuh kan yang tahu caranya bagaimana, itu nggak daftar aja, naik ring ya, disitulah lepaskan undang-undangnya biar selesai gitu kan. Ya sebenarnya sih saya nyarankan permasalahan hukum selesai. Nah cuman kalau masih menyisakan gitu kan, menyisakan ada rasa kurang puas, naik ring lah udah gitu aja. Tapi untuk kedatangan Densu, saya acungkan jempol sebagai seorang lelaki yang ingin menyelesaikan permasalahan ya, dan bertanggung jawab terhadap ucapannya. Tapi ada cara yang ketika kamu menghajar tidak kena hukum. Di mana ngajar nggak kena hukum? Naik ring. Nah itu hajar nggak kena hukum tuh. Yang penting berani nggak, ya mentalnya kuat nggak, ya, atau siap-siap, ya siap-siap. Yang tadinya mau dihajar, jangan-jangan yang mau dihajar itu justru menghajar. Nah ini siap-siap. Jadi menurut saya kita mau ngomong lembut bertanggung jawab, mau ngomong keras bertanggung jawab. Makanya omongan sama nyali harus diimbangi gitu. Herwanto juga memberikan komentar terkait sikap Hilal Ferhat yang mengaku sebagai sahabat Farhad Abbas yang justru membela Farhad dan rela pasang badan demi sahabatnya ini. Herwanto yang juga mengenal sosok Hilal menyarankan agar sebagai sahabat, Hilal pun harus melihat posisi sahabatnya jika ingin membelanya. Apakah temannya tersebut dalam posisi benar atau salah? Herwanto pun menyarankan kepada Hilal, jika temannya di posisi salah, seharusnya dinasehati. Kalau menurut saya begini ya, saya kenal kedua-duanya semuanya. Ya, Hilal juga pernah saya bela kok, waktu saya berseteru dengan Farhad juga pernah saya bela. Tapi saya melihat begini ya, kita harus melihat perkara itu secara objektif. Ya, saya sama Farhad kan berteman juga. Saya sama Hilal berteman, sama Erdilo berteman, semua berteman. Tetapi ya
kita harus belajar menilai suatu permasalahan itu secara objektif. Kalau umpamanya teman kita ini salah ya dan tidak konsisten terhadap apa yang diucapkan, apa mungkin harus kita bela, ya kan? Ya kalau saya berpikir dalam menangani perkara itu hanya kedekatan, hanya kenal dan sebagainya, ya mungkin bisa jadi saya juga akan membela teman saya secara membabi buta, karena kita hanya berdasarkan kedekatan. Nah, maksud saya begini, kita bela teman kita kalau memang teman kita ini benar. Kalau teman kita ini salah, ya kita harus juga nasihati gitu kan. Tidak perlu kita ya pasang badan hanya karena kita punya hubungan kedekatan, terus kita mau pasang badan. Itu kan menurut saya keliru lah gitu. Mengejutkan, praktisi hukum Herwanto menyarankan Farhad Abbas dan Denny Sumargo berlaga di atas ring tinju. Lantas, seperti apa pendapat praktisi hukum lainnya terhadap persetujuan Denny Sumargo dan Farhad Abbas? Benarkah perkara keduanya bisa diselesaikan secara damai? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ketegangan yang terjadi antara Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus Salim dengan Denny Sumargo yang berujung Farhad membuat laporan polisi terhadap Denny Sumargo mendapat respon dari praktisi hukum Michael Pardede. Menurutnya, ketegangan yang terjadi antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo sebenarnya adalah masalah teknis yang bisa diselesaikan secara damai. Padahal, pertemuan keduanya sudah terjadi di rumah Farhad Abbas. Namun, Michael Pardede sangat menyayangkan dalam pertemuan tersebut bukannya ada kata sepakat perdamaian. Terdengar dari pernyataan Denny Sumargo saat itu bahwa masalah dengan Farhad Abbas telah selesai. Namun, pihak Farhad pun justru merasa dipermalukan dengan kedatangan Denny Sumargo ke rumahnya. Kalau dari saya, kita lihat dulu dari sisi siapa yang mengundang dan siapa mau datang ya. Jadi kita lihat dulu apakah memang dari Densu itu memang diminta datang oleh FA atau sebaliknya seperti itu. Kita lihat dulu bagaimana alurnya. Intinya ada kalimat kata-kata bijak, mulutmu harimaumu. Kita sebagai manusia siapapun juga kita harus apabila mengucapkan kata-kata harus berpikir secara baik dan benar. Jadi seperti ini kan, sebenarnya mungkin kedua belah pihak tersebut sebenarnya bukan berseteru ya, hanya karena kata-kata akhirnya menjadi seperti ini. Tolonglah kita kepala dingin, mereka berdua kepala dingin, ya intinya berdamailah, damai-damailah. Jadi ya, tolong baik-baik aja lah. Dua-duanya kan orang berpendidikan, jadi bisa mendapatkan solusi yang baik. Densu kan datang ke rumah Eva. Sebenarnya Eva bisa aja dong, tidak memberikan izin masuk, bisa dong. Tapi saya pikir tadi mereka mau berdamai nih. Iya dong, damai, namanya kita orang timur kan. Mereka juga satu suku bukan? Ya, baik-baik lah. Udah dibukain pintu, artinya kan udah membuka pintu. Karena orang punya hak secara hukum juga tidak memberikan orang masuk ke wilayah tersebut kan. Tapi ini kan baik-baik saja. Ini kan masalah istilah teknis saja ya, masalah teknis. Dimana mungkin kedua belah pihak mungkin masih kepala panas ya. Jadi harusnya memang udah kepala dingin dulu. Mereka berdua bertemu baru kepala dingin, baru ngomong baik-baik. Selesai kira seperti itu. Ya balik lagi kita kan semua manusia ya. Saling memaafkan, damai itu indah, yang ada salahnya lah. Tapi mungkin namanya, saya bilang lagi balik lagi kepala panas di dua-duanya. Biarlah kepala dingin cooling down dulu, saling menghargai, menghormati, duduk mereka berdua untuk mendapatkan solusi seperti itu. Namanya orang panas, kadang-kadang kita keluar kata-kata kan juga secara spontan seperti itu. Sah-sah aja, siapapun juga boleh melaporkan ke pihak yang berwajib. Kita warga negara berhak. Biarkanlah nanti bagaimana laporan tersebut berjalan atau tidak, kita serahkan ke kepolisian. Kita menghormati
kepolisian Republik Indonesia seperti itu. Densu masuk ke pekarangan atau ke rumah dia kan udah seizin Farhat juga kan, boleh masuk. Jadi biarlah nanti polisi yang akan memikirkan atau akan memberikan petunjuk pasal apa yang akan dibuat untuk laporan tersebut seperti itu. Karena itu kan udah ranah kepolisian. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.